Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan kuadrat. Yang pertama dulu kita bahas yaitu akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik atau sering disebut dengan rumus ABC. Untuk menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, tidak semua persamaan kuadrat dapat kalian faktorkan. Berarti kalau persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan, silakan langsung kalian gunakan cara kedua atau cara ketiga. Kita lanjut. Pertama yang kita bahas dulu yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Cara yang pertama yaitu faktorisasi dengan hukum distributif. Yang dimaksud dengan faktorisasi dengan hukum distributif ini yaitu kalian merubah bentuk penjumlahan dan pengurangan menjadi bentuk perkalian. Misalkan di sini persamaan kuadratnya AX kuadrat tambah ABX sama dengan 0. Cara memfaktorkan bentuk seperti ini, berarti ini kan variabelnya adalah X, berarti pada persamaan ini tidak ada konstantanya. Cara memfaktorkannya, kalian cari faktor dari masing-masing suku. AX kuadrat dan ABX ini faktornya apa? Atau AX kuadrat dan ABX ini sama-sama bisa dibagi apa? Berarti AX kuadrat dan ABX sama-sama bisa dibagi AX. Berarti kita tulis di luarnya AX, buka kurung, AX dikali berapa yang hasilnya AX kuadrat? Berarti AX dikali X, tandanya tetap tambah. AX dikali berapa yang hasilnya ABX? Berarti AX dikali B sama dengan 0. Yang B, faktorisasi selisih 2 kuadrat. Yang dimaksud dengan faktorisasi selisih 2 kuadrat ini yaitu kedua suku-sukunya adalah bilangan kuadrat yang dibatasi dengan selisih, yaitu pengurangan pengurangan 2 buah bilangan kuadrat. Misalkan di sini X kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 0, maka bentuk faktornya adalah X tambah C kali X kurang C sama dengan 0. Berarti ini X yang pertama tambah, yang kedua kurang, boleh terbalik, boleh kurang duluan baru kemudian penjumlahan. Kita lanjut berikutnya, faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Berarti A ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti bentuk, misalkan persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Langkah pertama untuk memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ini adalah kalian kalikan A dikali C. Berarti langkah pertamanya kalian kalikan A dikali C. Berarti A kali C adalah AC. Langkah berikutnya kalian cari 2 buah bilangan. Berarti ini misalkan bilangan pertama, bilangan kedua. Jika kalian kalikan kedua buah bilangan ini, hasilnya adalah A, hasil kali A kali C ini. Kemudian, jika kedua buah bilangan ini kalian jumlahkan, hasilnya adalah B atau koefisien dari X. Berarti bentuk, misalkan bilangannya di sini adalah P, bilangan kedua adalah Q. Maka bentuk pemfaktorannya adalah variabelnya X pindahkan ini tambah P per A, selalu di sini per A kali X tambah Q per A sama dengan 0. Berarti di bawah ini selalu per A ya. A ini diperoleh dari koefisien X kuadrat atau angka yang ada di belakang X kuadrat. X ini variabel yang ada pada persamaan. P dan Q ini adalah bilangan, 2 buah bilangan di sini. Kalau dia positif, tetap di sini tulis tambah. Kalau dia negatif, berarti sini ganti dengan tanda negatif. Sekarang kita bahas contoh soal. Tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Soal yang pertama,
X kuadrat tambah 8X sama dengan 0. Dari bentuk persamaan kuadrat ini kita lihat dia tidak memuat konstanta. Ini cara mudahnya kita menggunakan faktorisasi dengan hukum distributif. Ini tidak bisa selesaikan dengan selisih 2 kuadrat ya, karena kalau selisih 2 kuadrat berarti ini tandanya kurang, kedua sukunya adalah bilangan kuadrat. Cara memfaktorkannya, X kuadrat dan 8X sama-sama bisa dibagi berapa? Berarti X kuadrat dan 8X sama-sama bisa dibagi X, buka kurung, X dikali berapa? Hasilnya X kuadrat, berarti X kali X tambah X dikali berapa yang hasilnya 8X, X kali 8 sama dengan 0. Berarti kalau kalian kalikan lagi ke dalam, dia akan kembali ke bentuk semula. X dikali X kuadrat, X dikali 8, 8X. Nanti X ini diperoleh dari X kuadrat dan 8X sama-sama bisa dibagi X. Berarti faktor yang pertamanya adalah X dan faktor keduanya adalah X tambah 8. Berarti untuk menentukan penyelesaiannya kita ambil faktor yang pertama, berarti X sama dengan 0. Untuk faktor yang kedua, X tambah 8 sama dengan 0. Nanti X sama dengan 0 dikurang 8 nanti negatif 8. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 8. Berarti X pertamanya 0 dan X yang keduanya adalah negatif 8 ya. Kita lanjut. Soal yang kedua. 8X kuadrat dikurang 12X sama dengan 0. Coba perhatikan sini 8, 12 bukan bilangan kuadrat, ini tanda kurang, berarti ini tidak dapat diselesaikan dengan selisih 2 kuadrat. Berarti ini diselesaikan dengan menggunakan hukum distributif. Berarti kalian rubah bentuk pengurangan ini menjadi bentuk perkalian. Kalian cari faktornya. 8X kuadrat dan 12X ini sama-sama bisa dibagi berapa? 8 dan 12 sama-sama bisa dibagi 4. X kuadrat dan X sama-sama bisa dibagi X, buka kurung. 4X dikali berapa yang hasilnya 8X kuadrat? Berarti 4X kali 2X dikurang 4X kali 3 hasilnya 12X. Berarti 8 dan 12 sama-sama bisa dibagi 4. X kuadrat dan X sama-sama bisa dibagi X. Kemudian 4X dikali berapa yang hasilnya kembali 8X kuadrat? Berarti 4X dikali 2X, ini tandanya tetap. 4X dikali berapa yang hasilnya 12X? Berarti 4X dikali 3. Jadi faktor yang pertamanya adalah 4X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dibagi 4 sama dengan 0 ya. Faktor yang kedua, 2X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti 2X kurang 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 0 ditambah 3, berarti positif 3. X sama dengan 3 dibagi 2. Berarti 3 dibagi 2 atau 3 per 2. Jadi akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat 8X kuadrat dikurang 12X adalah X sama dengan 0, X satunya sama dengan 0 dan X 2 nya sama dengan 3 per 2. Selanjutnya kita bahas soal yang ketiga. Y kuadrat dikurang 64 sama dengan 0. Coba kalian perhatikan sini, Y kuadrat 64 ini juga bilangan kuadrat. Ini dapat diselesaikan dengan menggunakan selisih 2 kuadrat karena kedua sukunya merupakan bilangan kuadrat. Langkah menjawabnya, kalian jadikan 64 ini bilangan kuadrat, berarti 64 ini sama juga dengan 8 pangkat 2. Kita jawab Y kuadrat dikurang, ini Y kuadratnya tetap kurang, 64 ini sama juga dengan 8 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti bentuk pemfaktoran seperti ini ya, sama juga dengan tadi apa? X kuadrat kurang Y kuadrat sama juga dengan X tambah Y kali X kurang Y. Jadi di sini faktornya adalah Y, faktor yang pertamanya Y ditambah 8. Faktor yang keduanya Y dikurang 8 sama dengan 0. Berarti untuk menentukan penyelesaian kita ambil faktor yang pertama. Y tambah 8
sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 dikurang 8 negatif 8. Faktor yang keduanya Y dikurang 8 sama dengan 0. Berarti faktor yang keduanya Y dikurang 8 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 ditambah 8. Berarti positif 8. Jadi akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat Y kuadrat dikurang 64 adalah Y1 nya negatif 8 dan Y2 nya 8. Kita lanjut soal yang berikutnya, soal keempat. Persamaan kuadrat 9x kuadrat dikurang 144 sama dengan 0. Coba kalian perhatikan di sini 9 adalah bilangan kuadrat. 144 juga bilangan kuadrat. Maka ini juga dapat diselesaikan dengan selisih 2 kuadrat. Kalian robah, berarti langkah pertama robah 9 ini menjadi bilangan kuadrat. 144 ini juga bilangan kuadrat, berarti 9 ini sama juga dengan 3 berpangkat 2. X pangkat 2 nya tetap kurang 144 nih 12 pangkat 2 sama dengan 0. Langkah berikutnya yang ini dengan menggunakan sifat perpangkatan A B pangkat M, masih ingat ya, berarti AB pangkat M itu sama juga dengan A pangkat M, B pangkat M. Ini kalian gabung perpangkatannya 3 pangkat 2 X pangkat 2, ini kalian gabung pangkat 2 nya kalian tulis di luar tanda kurung, jadinya di sini 3 X pangkat 2 dikurang, ini tinggal kalian pindahkan 12 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti faktor yang pertama adalah 3X tambah 12. Faktor yang keduanya 3X dikurang 12 sama dengan 0. Berarti faktornya yang ini ya 3X, yang pertama tambah 12, yang faktor keduanya 3X dikurang 12. Di sini boleh kurang duluan atau tambah duluan, boleh terbalik ya. Berarti untuk menentukan akar penyelesaiannya, faktor yang pertamanya adalah 3X tambah 12. 3X tambah 12 sama dengan 0. Lanjut 3X sama juga dengan 0 dikurang 12, berarti negatif 12. X sama juga dengan negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Faktor yang kedua 3X dikurang 12, berarti faktor yang kedua 3X dikurang 12 sama dengan 0. 3X sama juga dengan 0 ditambah 12, berarti 12. X sama juga dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat 9x kuadrat dikurang 144 adalah X1 nya negatif 4 dan X2 nya adalah 4 ya. Berarti X1 nya negatif 4, X2 nya adalah 4. Sekarang kita lanjut soal yang kelima. Persamaan kuadratnya di sini diketahui X kuadrat dikurang 16X tambah 15 sama dengan 0. Berarti ini pemfaktoran yang C ya, yang AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Kalau bentuk seperti ini, langkah pertamanya kalian kalikan A-nya di sini apa? A-nya 1, B-nya negatif 16 dan C-nya adalah 15. Kalian kalikan A dikali C. Berarti A-nya di sini adalah 1. 1 dikali positif 15. Ini dikalikan hasilnya adalah 15. Langkah berikutnya kalian cari dua buah bilangan. Ini bilangan pertama, bilangan kedua. Kalau kedua buah bilangan ini kalian kalikan, kalau kedua buah angka di sini kalian kalikan hasilnya adalah 15. Kalau kalian jumlahkan hasilnya adalah B atau negatif 16. Berarti di sini kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 16. Untuk mencari dua buah angka di sini, kalian cari faktor dari 15. 15 itu hasil perkalian berapa dikali berapa saja yang hasilnya 15. Berarti 15 itu 1 dikali 15, negatif 1 kali negatif 15, 3 kali 5, negatif 3 dikali negatif 5. Berarti perkalian ini semuanya menghasilkan 15. Tapi yang kita cari adalah dua angka. Kalau dikalikan 15 ini semuanya memenuhi. Kalau dikalikan 15, tapi lihat
syarat yang berikutnya, kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 16. Coba perhatikan sini, 1 tambah 15 bukan negatif 16. Berarti yang memenuhi di sini adalah negatif 1 kali negatif 15, 15. Negatif 1 tambah negatif 15 adalah negatif 16. Berarti bilangan yang pertama di sini adalah negatif 1, bilang keduanya adalah negatif 15. Jadi tinggal kalian faktorkan. Di sini variabelnya X, tulis buka kurung X. Ini kurang satunya kalian pindahkan. Berarti tetap per A-nya di sini 1 ya, per 1. Buka kurung satu lagi. X variabelnya tetap X, ini pindahkan kurang 15 per A. A-nya ingat A-nya adalah 1 sama dengan 0 ya. Berarti langkah berikutnya ini kalian sederhanakan. Berarti X dikurang 1 per 1 adalah 1 kali X dikurang 15 dibagi 1 adalah 15 sama dengan 0. Berarti faktor yang pertamanya adalah X kurang 1, faktor yang keduanya adalah X kurang 15. Kita cari dulu akar yang pertama, X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X kurang 1 sama dengan 0. X sama juga dengan 0 ditambah 1 adalah 1. Faktor yang kedua, X kurang 15. X kurang 15 sama dengan 0. Berarti X sama juga dengan 0 ditambah 15, berarti 15. Jadi akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 16X tambah 15 adalah X1 nya 1, X2 nya adalah 15. Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita lanjut soal yang ke-6. Persamaan kuadratnya di sini ketahui 4X kuadrat tambah 12X tambah 5 sama dengan 0. Langkahnya sama seperti soal nomor 5, kalian kalikan A dikali C, berarti A nya 4, B 12, C positif 5, kalian kalikan 4 dikali 5. Jadi langkah pertama dikalikan 4 kali 5 adalah positif 20. Langkah berikutnya kalian cari dua buah bilangan. Jadi dicari dua buah bilangan. Kalau dua buah bilangan ini dikalikan, hasilnya adalah positif 20. Kalau kedua buah bilangan ini kalian jumlahkan, hasilnya adalah B atau positif 12. Nah, untuk mencari dua buah bilangan atau dua belah angka di sini, tinggal kalian cari 20 itu berapa kali berapa saja yang hasilnya 20. Ini hasil perkalian 20, 1 kali 20, negatif 1 kali negatif 20, 2 kali 10, negatif 2 kali negatif 10, 4 dikali 5, negatif 4 dikali negatif 5. Jadi semuanya ini perkaliannya menghasilkan positif 20. Nah, kita cari dua buah angka yang memenuhi ini, kalau dijumlahkan hasilnya positif 12. Berarti yang jumlahkan positif 12 adalah 2 kali 10, 20. 2 ditambah 10 adalah positif 12. Berarti angka yang memenuhi yang pertama adalah positif 2, yang kedua adalah positif 10. Tinggal kalian faktorkan. Variabelnya di sini adalah X, buka kurung X. Ini kalian pindahkan, tambah 2 per A. A-nya di sini 4, berarti di sini per 4. Kali variabelnya tetap X, tambah ini positif 10 per A ya, A nya 4 sama dengan 0. Nanti tanda yang di sini ya, tanda di sini tergantung dua buah angka yang kalian temukan di sini. Kalau negatif berarti sini kalian tulis tanda kurang ya. Langkah selanjutnya tinggal kalian sederhanakan bentuk pecahan ini. Jadinya di sini X tambah 2 per 4 ini disederhanakan sama juga dengan 1 per 2. Ini berikutnya X tambah 10 per 4 ini kalau disederhanakan hasilnya 5 per 2 sama dengan 0. Bentuk pemfaktoran ini juga bisa kalian rubah bentuknya menjadi supaya menghasilkan bilang bulat. Berarti langkah cara mengubahnya, 2 atau penyebut ini kalian pindahkan ke belakang X. Jadinya di sini 2 pindah ke belakang X, jadinya 2X. Tetap tanda tambah, berarti ini 2 udah pindah, tinggal 1. Ini juga 2 nya kalian pindahkan, 2X tambah 5.
Kalau bentuk pemfaktoran ini kalian kalikan lagi, hasilnya akan kembali ke bentuk semula ya. Kalian uji apakah faktornya ini udah benar, kalian kalikan lagi, hasilnya pasti akan kembali ke bentuk semula. Berarti untuk menentukan akar penyelesaiannya, pemfaktoran ini boleh yang ini kalian gunakan, boleh bentuk ini, tapi yang lebih mudah ini ya. X tambah 1/2 sama dengan 0. X tambah 1/2 sama dengan 0. Berarti X sama juga dengan 0 dikurang 1/2 negatif 1/2. Akar yang kedua, berarti ambil faktor yang kedua, X tambah 5/2. X tambah 5/2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dikurang 5/2 negatif 5/2. Jadi akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 12x tambah 5 adalah x1 nya negatif 1/2 dan x2 nya adalah negatif 5/2. Kita lanjut soal berikutnya, soal yang ketujuh, yang keenam lagi ya. 18 tambah 7p kurang p kuadrat sama dengan 0. Untuk menjawab soal seperti ini, kalian rubah atau kalian susun bentuk persamaan kuadrat ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Berarti yang berpangkat 2 kalian tulis depan, kalian pindah letakkan aja. Di negatif p kuadrat kalian pindahkan ke depan, negatif p kuadrat tambah 7p tambah 18 sama dengan 0. Berarti tanda depannya tetap ya, negatif p kuadrat. Ini tetap positif 7, 18 ini tetap positif. Langkah berikutnya, kalau ada tanda negatif di depan atau koefisien dari A-nya negatif atau angka di belakang variabel berpangkat 2 ini negatif, kalian kalikan dulu semua angka atau sukunya ini dengan negatif 1. Jadi negatif p kuadrat dikali negatif 1 berarti p kuadrat. Positif 7p kali negatif 1 negatif 7p, positif 18 kali negatif 1 negatif 18. Berarti langkahnya sama dengan yang tadi ya, tinggal kalian kalikan angka di depannya. Di A dikali negatif 18, A dikali C ya. Berarti di sini 1 dikali negatif 18. Berarti di sini negatif 18. Langkah berikutnya kalian cari dua buah angka. Kalau dikalikan kedua buah angka ini hasilnya adalah negatif 18. Kalau kedua angka ini kalian jumlahkan, hasilnya adalah B atau negatif 7. Berarti hasilnya di sini adalah negatif 7. Untuk mencari dua buah angka ini, coba kalian cari perkalian negatif 18. Negatif 18 itu sama juga dengan negatif 1 kali 18, 1 kali negatif 18, negatif 2 kali 9, 2 kali negatif 9, negatif 3 kali 6, 3 kali negatif 6. Dari perkalian negatif yang menghasilkan negatif 18 ini, kalian cari yang jika kedua angkanya dijumlahkan hasilnya negatif 7. Yang dijumlahkan hasilnya negatif 7 adalah 2 dan negatif 9. 2 kali negatif 9 negatif 18, 2 ditambah negatif 9 adalah negatif 7. Berarti angka yang pertamanya adalah positif 2, angka yang keduanya adalah negatif 9. Tinggal kalian faktorkan. Tulis variabelnya di sini adalah P. Di P tanda positif tambah 2 per A. A-nya adalah 1. Faktor berikutnya P ini kurang 9. Kurang 9 per A per 1 sama dengan 0. Langkah berikutnya kalian sederhanakan. P tambah 2 dibagi 1, 2. P dikurang 9 dibagi 1, 9 sama dengan 0. Tinggal dicari akarnya. Akar yang pertamanya diperoleh dari P tambah 2 sama dengan 0. Jadi P sama juga dengan 0 dikurang 2 negatif 2. Akar penyelesaian yang kedua, P kurang 9 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 0 ditambah 9 sama dengan positif 9. Jadi akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat 18 tambah 7p kurang p kuadrat sama dengan 0 adalah P1 nya negatif 2 dan P2